Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Nabil Arik dengan NIM 2404955. Di sini saya akan sedikit menjelaskan gitu ya hasil dari tugas pertemuan 7 pemrograman web itu dari untuk dengan tugasnya itu adalah menambahkan atau membuat sebuah 3D website gitu ya. Nah, namun di sini saya untuk website sendiri masih menggunakan website dari pertemuan sebelumnya gitu, yaitu adalah website dari portofolio. Dan untuk bagian HTML sendiri tidak banyak yang dirubah gitu ya. Palingan cuma menambahkan sebuah script untuk mengimpor mapnya, yaitu saya menggunakan 3JS gitu ya untuk bagian template-nya. Dan untuk CSS sendiri juga nggak banyak yang dirubah gitu ya. Cuman ada perubahan atau penambahan gitu ya, penambahan untuk pada bagian 3D section-nya dengan untuk mengatur background, ketinggian dan kelebarannya. Kelebarannya di 100% dan ketinggian di 400 pixel. Selanjutnya untuk JS gitu ya, yang paling banyak penambahan atau perubahan tuh di bagian JS, yang dimana JS ini mengatur gitu ya fungsi dari setiap Rubix yang saya bikin dan mengatur fungsi-fungsi lain yang notabene itu interaktif lah sama user gitu. Nah, yang pertama itu saya melakukan import gitu ya, import terhadap tree from tree gitu ya. Dan selanjutnya saya mengatur gitu ya kontainer atau kotak gitu ya dan dimensi untuk rendering 3D-nya. Nah, itu ngambil dari CSS tadi gitu dan untuk dan saya juga saya ubah menjadi konstanta biar eh kons apa bukan konst gitu ya agar tetap gitu nilainya. Lalu selanjutnya di bawahnya itu ya saya membuat sebuah renderer WebGL gitu ya dengan anti aliasing dan mengatur gitu ya ukurannya serta warna di latar belakangnya. Nah, untuk latar belakang sini saya masih menggunakan warna yang sama dengan CSS gitu ya, yaitu biru muda. Selanjutnya, saya mengatur gitu ya, saya mengatur sebuah kamera perspektifnya atau POV dari user gitu ya, terhadap rubrik tersebut, yang dimana field of view-nya itu sekitar 75 dan untuk kejauhannya atau jaraknya itu di sekitar 1000-an ya, agar nyaman juga gitu ya buat si user melihatnya gitu. Selanjutnya pada bagian oh ya selanjutnya saya membuat sebuah grup gitu ya. Grup kotak-kotak namanya grup kotak gitu ya agar dapat menyusun gitu ya, menyusun saya atur gitu ya supaya bisa menyusun sebuah Rubik secara sempurna. Karena kan kalau kita tahu gitu ya bahwa Rubik itu kan sebenarnya terdiri dari eh, kubus juga atau cube, tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Dan kalau dihitung kan 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Tingginya 3, lebarnya 3, panjangnya 3 gitu. Dan em, nah di sini saya membuat sebuah grup gitu ya agar nanti lebih mudah untuk mengatur cube-cube-nya dan lebih mudah juga buat menyelaraskannya gitu ya. Karena kan kalau kita atur-atur satu-satu bakal lebih susah gitu. Oh, maksudnya bukan lebih susah sih, lebih ribet dan panjang gitu. Nah, di sini saya membuat grup cube-nya atau kubusnya gitu ya. Lalu saya juga di sini langsung mengatur gitu ya, mengatur ukuran dari cube-nya itu sekitar 88, lalu spasi antara kubusnya itu di 8,5 dan jumlah Rubiknya itu sekitar 4 gitu ya. Di sini bisa dilihat ada 4 Rubiks dan masing-masing Rubik itu memiliki spasi juga sekitar 40. Jadi kenapa 40? Karena lebih mudah dilihat gitu ya dan tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jadi di tengah-tengah lah. Selanjutnya saya membuat sebuah rumus kita persamaan agar si Rubik ini gitu ya disusun gitu ya. em, Cube-nya gitu ya. Cube-nya kan perlu 3 dimensi gitu ya. Karena 3 dimensi berarti kita membutuhkan 3 for juga, 3 loop gitu ya untuk me, eh, membuat geometri dari kubus-kubus kecilnya. Jadi kayak untuk menggerakkannya kan perlu pengaturan gitu dan juga di sini juga mengatur apa sih namanya disusun lah gitu ya. Jadi dari kubus kecil-kecil jadi menjadi Rubik gitu.
Selanjutnya, untuk pewarnaan sendiri bisa dilihat gitu ya, pewarnaan itu acak gitu ya, tidak saya atur seperti Rubik yang umumnya, yang dimana setiap sisinya itu memiliki satu warna yang eh, apa sih, yang monoton atau solid gitu ya. Nah, di sini tuh saya bikin setiap kubusnya memiliki sebuah warna masing-masing secara random gitu ya, agar lebih mudah, lebih apa sih, lebih bagus lah, atau lebih unik lah gitu kesannya untuk setiap masing-masing kubusnya. Dan selanjutnya untuk posisi setiap kubusnya juga saya atur dalam bentuk grid gitu. Ada grid-gridnya yang saya atur agar kubus itu em, sesuai gitu, agar sesuai dengan bentuk Rubik. Dan di sini juga ada menambahkan sebuah topik gitu atau highlight dari cube-nya, kalau bisa dilihat gitu ya, bahwa ada kayak hitam-hitam gitu ya, atau garis-garis hitam. Nah, itu tuh berasalnya dari ini gitu. Ini buat ngaturnya, dan warna itu saya pilih warna hitam karena lebih mencolok aja. Dan selanjutnya, di fungsi selanjutnya saya mengatur gitu ya, pointer movement, yang dimana ketika si pointer kita atau kursor kita mendekati si cube gitu ya, maka cube-nya, Rubiknya itu akan mengikuti arah gerak dari si kursornya ini gitu, seperti ini. Kalau nggak ada, dia bakal berhenti. Kalau si kursor kita mendekati, bakal mengikuti gitu. Oke, selanjutnya untuk fungsi ya, animasinya seperti berikut gitu. Untuk animasinya supaya lebih smooth juga. Terus juga terakhir, untuk menangani perubahan ukuran gitu ya, jendela. Nah, ketika jendelanya berubah, misalnya dari desktop gitu ya, berubah menjadi mobile, akan terjadi perubahan gitu ya, dan lebih fleksibel aja gitu. Dan supaya tidak adanya cube yang tumbang tindih, dan atau misal ada cube yang kurang, misalnya keluar dari batasan ukuran dari mobilenya itu tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan gitu ya untuk pertemuan kali ini. Eh, Begitu saja tugas saya. Jika ada salah kata atau perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.